Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua sehat? Terima kasih, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa dalam sukses setelah menjalankan aktivitas pada hari ini dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Teman-teman, cerita ini menyambung dari apa yang disampaikan semalam di video sebelumnya. Saya akan melanjutkan cerita riwayat saya pada saat sekolah dulu. Sekali lagi saya bilang, ini belum tentu juga ditonton banyak orang ya. Nggak apa-apa, nggak usah ditonton. Nggak usah di-like, nggak usah dikomentar gitu ya. Nggak usah. Ya, suka ya alhamdulillah, nggak suka ya nggak apa-apa gitu kan. Ini ekspresi aja, ekspresi. Jadi saya melanjutkan cerita saat saya SMP itu, ya karena SMP juga sama lah 3 tahun ya. Kalau dulu kan bahasanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi saat saya dari SD itu sebenarnya, ini bukan sombong ya, ini biar menginspirasi aja lah. Saya sih dapat beasiswa tuh masuk SMP itu dulu. Karena mungkin teman-teman saya lupa gitu, atau memang tidak tahu lah. Karena waktu itu tuh kelas 4 itu saya, kelas 4 SD, diminta oleh guru itu untuk ikut ujian EBTA, EBTANAS lah ya, EBTA nasional, menggantikan salah satu di antara siswa yang tidak ada gitu, karena udah terlanjur terdaftar jadi kosong, saya disuruh mengisi. Pada waktu itu kelas 4 gitu, dan saya coba ikut ujian selama 1 minggu kalau tidak salah, dan saya sih tidak kepikiran apa-apa gitu ya, tidak target apa-apa, yang penting disuruh ikut ujian ya ikut ujian aja. Mungkin kalau zaman sekarang disebutnya akselerasi gitu ya, gitu mungkin gitu. Kalau dulu sih enggak, sebenarnya cuman ya gitu aja, kepentingannya untuk mengisi aja, mengisi kekosongan siswa yang tidak ada gitu. Nah alhamdulillah waktu itu beberapa waktu setelah ujian itu, beberapa guru datang ke rumah saya, ke orang tua saya dan kakak saya, menyampaikan kabar bahwa dari hasil ujiannya itu saya dimungkinkan untuk bisa melanjutkan gitu katanya. Orang tua saya sebenarnya nggak tahu tuh saya ikut ujian apa gimana, nggak tahu itu dulu itu, karena ya nggak terlalu ngerti juga gitu. Nah saya ikut ujian kelas 4, ikut ujian ke kelas 6 dan alhamdulillah hasilnya bagus. Kalau bahasa sekarang mungkin memenuhi syarat lah untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tetapi kakak saya dan orang tua saya saat itu tidak mengizinkan karena kebetulan saya mungkin masih kecil, itu pertimbangannya. Karena kan kalau ke SMP itu harus jauh sekali gitu kan. Singkat ceritanya sudah saya melanjutkan itu udah di SD lah 5, 6 sampai selesai tamat. Kemudian nyambung ke cerita yang tadi, bahwa ketika saya melanjutkan ke SMP itu saya memang dapat beasiswa tuh, selain pertimbangannya tadi perolehan alhamdulillah gitu, dari kelas 1 itu sampai kelas 6 itu alhamdulillah selalu ranking pertama gitu. Kalau ada yang mau protes silahkan gitu. Teman-teman saya mungkin tahu lah. Sebenarnya bukan nyombong, ini cerita aja sebenarnya ya, untuk motivasi. Gitu. Waktu itu 60.000 kalau nggak salah. Itu besar banget kan waktu itu 60.000. Dan alhamdulillah itu bisa menolong untuk daftar ke SMP dengan kakak saya. Kebetulan kan saya itu dari mulai SD itu sampai SMP itu satu angkatan dengan kakak gitu, satu kelas. Kecuali SMP sih beda. SD itu selama 6 tahun itu satu kelas dengan kakak saya gitu. Tapi alhamdulillah saya dapat beasiswa, akhirnya saya bisa melanjutkan ke SMP, singkat ceritanya seperti itu. Dan mungkin ini ada yang cerita yang menarik nih, selama di SMP karena kita ngekos bareng kakak gitu ya. Ya alhamdulillah gitu. Luar biasa. Beban hidup sangat morat-marit. Jadi selain kita berpikiran bagaimana belajar yang baik, bagaimana menjadi siswa yang berprestasi, kita pun berpikiran bagaimana makan nanti siang, bagaimana makan nanti sore, pagi, dan seterusnya. Bagaimana jajannya gitu kan. Luar biasa lah saat itu. Tapi alhamdulillah makanya saya seringkali bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kekuatan yang paling besar dari separuh hidup saya itu adalah teman-teman. Dari mulai SMP, dari mulai SD bahkan, dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai hari ini, saya adalah dibesarkan oleh teman-teman yang baik-baik. Sampai hari ini silaturahmi masih terjaga, walaupun mungkin agak sulit untuk seperti dulu karena sudah masing-masing punya tanggung jawab dan kegiatan masing-masing. Tapi alhamdulillah
Saya mulai SD banyak teman-teman yang baik, ada yang baik banget gitu. Teman sebangku luar biasa. SMP juga sama. Saya tuh banyak teman-teman yang baik. SMA sama. Pokoknya semua the best deh teman-teman saya itu. Bisa membantu kehidupan saya selama perjalanan menempuh sekolah. Alhamdulillah saya bisa melewati itu semua, kesusahan, kesulitan. Dan alhamdulillah di SMP itu tidak jelek-jelek amat lah prestasinya. Di kelas juara, sempat menjadi juara umum ketiga. Di kelas itu juara ke-1 terus tuh. Kecuali waktu itu kelas 3. Karena disatukan tuh juara umum ke-1, kedua, ketiga itu disatukan. Tetap saya ketiga gitu. Di SMA juga sama. Nah, cuman kalau sebelum ke SMA itu sempat off dulu 1 tahun gitu. Waktu itu sampai sedih banget lah kalau mengenang masa itu. Sedih. Saya sempat off 1 tahun tidak sekolah gitu. Dan tahun berikutnya baru bisa bersekolah. Nanti ya saya cerita lah. Itu aja teman-teman. Intinya memang ini temanya sebenarnya bantuan teman-teman ya. Bahwa kita harus baiklah kepada semua orang. Kita harus berteman dengan baik biar teman-teman kita juga menolong kita dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah support dari dulu SD, SMP, SMA sampai kuliah juga teman-teman. Mungkin teman-temannya berbeda-beda ya. Tapi ini menjadi catatan hidup bagi saya bahwa kalian adalah yang terbaik. Luar biasa. Gitu temanya ya. Jadi ke teman-teman dulu deh. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum.